Yang saya suka itu serba untung, sawit kita untung, ternak kita untung. Di 2013 kita mulai melihara sapi. Sekali kita coba di perkebunan kita dengan adanya ternak sapi ini cukup lumayan. Jadi di situ dari fisik sawitnya juga bagus, dari fisiknya sapi juga bagus. Nah, di 2015 di situ ada program integrasi sapi sawit. Nah, di 2015 itulah kita dipercayakan oleh Dirjen PKH untuk memelihara sapi. Integrasi sapi sawit itu awalnya 17 ekor dan sekarang sudah bisa mencapai 228 ekor. Jadi yang jantan dijual, nanti dibelikan lagi indukan kecil-kecil, ada 2, ada yang 3 gitu. Jadi maka perkembangan kita cukup lumayan pesat. Pelepas sawit itu bisa untuk pakan. Nah di situ awalnya kita nggak percaya, masa pelepas sawit bisa untuk pakan kan gitu. Jadi di situ kita diajarkan tentang teknologi untuk membuat pakan dari limbah perkebunan kelapa sawit kita. Kelapa sawit yang biasanya kita buang, nah itu kita kumpulkan, kita shredder, kita buat selase, dan itu perkembangannya memang cukup lumayan. Di situ keunggulan dari selase ini interval keberanakan anak sapi, induk sapi itu sangat cepat. Dibilang ribet enggak juga, kita tinggal ngasih makan pagi 1 jam, sore 1 jam, sudah selesai. Tahu itu musim hujan, musim panas, atau ada kendala-kendala lain gitu. Jadi memang sangat mudah. Maka dari situlah ternak kita semakin lama semakin berkembang. Di perkebunan kelapa sawit itu permasalahannya pupuk, karena pupuk di perkebunan sawit itu kan sangat diperlukan. Harga pupuk juga cukup lumayan tinggi. Terus itu pun pupuknya agak susah kita dapatkan. Kotoran sapi bisa juga sebagai pupuk alternatif untuk di perkebunan kelapa sawit. Yang dihasilkan utama itu bukan sapinya tapi kotorannya. Dengan adanya kotoran sapi ini kita dari 2015 sampai sekarang sudah non kimia. Jadi kita memang mutlak pakai organik. Dan itu hasil TBS-nya sebelum kita pakai kotoran sapi itu per hektarnya per sekali panen itu kisaran 6 sampai 700 kilo. Alhamdulillah sekarang per hektarnya bisa mencapai rata-rata tuh per sekali panen 1,2 ton. Jadi dengan adanya sapi ini sangat menguntungkan bagi petani perkebunan kelapa sawit kayak yang ada di Kelurahan Sungai Selan ini. Ternak sapi yang diintegrasikan dengan sawit ini menunjukkan efisiensi yang luar biasa. Karena dengan biaya pakan yang murah ini, usaha ternak sapi khususnya sangat menguntungkan. Dan dengan menggunakan kotoran sapi, sawit sudah bisa meningkat produktivitasnya. Dan inilah menjadi solusi. Jadi di samping beternak, kemudian punya sawit, mudah-mudahan di wilayah sawit yang lain yang terbentang jumlahnya sekitar lebih kurang antara 14 sampai 16 juta. Kalau 10%-nya saja ada integrasi sapi dengan sawit, maka kita akan punya populasi sapinya sekitar 800.000. Maka kemudian kita sudah melebihi 50% menekan impor sapi. Oleh karena itu, ayo sekarang semua semangat, kita bangun Indonesia dari peternakan untuk ketahanan pangan Indonesia. Ini kiat yang jitu dengan peluang yang sangat besar yang bisa kita lakukan bersama-sama. Bahwa kebutuhan sapi nasional yang harus swasembada, yang harus kita produksi dalam negeri sendiri adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Lahan kita masih luas menanti kita untuk melakukan hal-hal demi menuju ke swasembada daging sapi dan kerbau. Mari kita raih peluang ini dengan maksimal.